Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi kita selanjutnya untuk mata kuliah unsur dan senyawa golongan utama, itu tentang unsur alkali tanah atau dikenal juga sebagai unsur golongan 2A atau unsur golongan 2 ya. Nah, adapun apa yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan sifat fisika, sifat kimia, reaksi khas, kelarutan garam, teknik ekstraksi, contoh persenyawaan, kegunaan ya, dan perbedaan dari berilium dengan unsur alkali tanah lainnya ya. Kita lihat ya untuk pendahuluannya. Nah, jadi unsur alkali tanah ya, itu dia juga kalau kita tinjau dari nama, artinya dia alkali, berarti dia menghasilkan basa ya. Baik oksida maupun hidroksidanya ketika dia bereaksi dengan O2 ataupun dengan H2O dia menghasilkan basa. Nah, basanya juga tergolong basa kuat walau lebih lemah dibandingkan basa dari logam alkali. Nah, kemudian kenapa ada tanahnya? Kalau golongan alkali kan alkali aja. Nah, kalau alkali tanah ya tandanya bahwa basa ini paling banyak dijumpai di tanah. Nah, unsur-unsurnya yang tergolong dalam golongan 2 atau alkali tanah itu adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium ya. Nah, kemudian untuk siapa yang pertama membuat ya, untuk berilium itu dibuat oleh Wohler tahun 1982. Nah, dia diisolasi dengan reduksi BeCl2 dengan logam K ya. Nah, kemudian berilium juga bisa diperoleh dengan elektrolisis dari garamnya ya, BeF2, leburan BeF2 dan BaF2 ya. Nah, kemudian untuk unsur magnesium dan kalsium ditemukan oleh Davy tahun 1802. Nah, dia mengisolasi magnesium dan kalsium bersama-sama dengan strontium dan barium melalui elektrolisis. Jadi, kalau kalian lihat sebenarnya untuk golongan alkali dan alkali tanah, teknik ekstraksinya itu dia cenderung elektrolisis garam, lelehan atau leburan garamnya, ataupun tadi dengan reduksi menggunakan logam satu golongannya atau logam temannya. Misalnya alkali tanah berarti bisa juga direduksi dengan logam alkali. Kalau logam alkali dia direduksi dengan unsur lain yang ada di atasnya ya. Nah, kemudian untuk alkali tanah ya, dia memperlihatkan kecenderungan kemiripan sifat dengan unsur alkali. Nah, tapi khusus berilium dia punya sifat yang agak berbeda, bahkan dibandingkan dengan unsur alkali tanah yang lain pun dia ada perbedaan ya. Nah, alasannya kenapa? Karena atom berilium ataupun ion Be2+ itu ukurannya sangat kecil. Nah, jadi perbedaan ukuran, kenaikan ukuran dari Be ke magnesium aja ada 4 kali lebih besar daripada kenaikan dari Li ke Na. Nah, sehingga berilium ini malah dia agak berbeda dengan kawan satu golongan tapi punya kemiripan sifat diagonal dengan aluminium. Salah satunya kalau golongan alkali tanah yang lain sifatnya dia merupakan basa yang kuat walaupun tidak sekuat golongan alkali, tapi berilium ini malah dia sifatnya itu cenderung amfoter. Nah, BeOH 2 kali itu cenderung bersifat amfoter. Amfoter itu berarti dia akan bisa bersifat sebagai basa kalau dia ketemu dengan senyawa yang asamnya lebih kuat daripada dia. Atau dia bisa bersifat sebagai asam kalau dia ketemu senyawa yang sifat basanya lebih kuat. Nah, itu dia sifatnya mirip ya. Sifat amfoter itu mirip dengan aluminium. Aluminium AlOH 3 kali juga sama ya, dia amfoter ya. Nah, kemudian unsur logam alkali dia juga reaktif tapi kereaktifannya itu di bawah alkali tanah itu dia reaktif tapi kereaktifannya di bawah alkali. Jadi yang paling reaktif itu memang alkali. Nah, alkali tanah ini sedikit kurang reaktif. Dia reaktif tapi lebih nggak reaktif dibandingkan alkali. Nah, jadi yang paling reaktif itu alkali, baru kemudian alkali tanah dibandingkan dengan logam-logam yang lain ya. Nah, kemudian dia sama juga kalau membentuk senyawa ionik, alkali tanah ini seperti alkali juga, dia tidak berwarna. Nah, kemudian oksida dan hidroksidanya sifat basanya sedikit lebih lemah daripada oksida dan hidroksida alkali ya. Kemudian garam oksonya, karbonat. Garam okso ini berarti garam yang mengandung oksigennya. Karbonat, sulfat, nitrat itu dia fosfat. Nah, itu juga kurang stabil terhadap panas. Nah, kita lihat sifat fisikanya ya. Berilium dia unsur yang kurang dikenal
karena dia di antara alkali tanah yang lain dia kelimpahannya paling kecil. Nah, terus juga dia karena tadi kelimpahannya paling kecil juga dia diekstraksinya juga agak sulit. Sedangkan yang paling tinggi dalam satu golongan alkali itu adalah dalam satu golongan alkali tanah itu adalah mm, si magnesium dan kalsium ya. Nah, mereka bahkan unsur yang mempunyai kelimpahan sangat tinggi dan termasuk unsur utama penyusun kulit bumi. Nah, sedangkan strontium dan barium itu kurang melimpah tapi dia sebagai banyak sebagai biji mineral dan mudah diekstrak. Nah, sehingga dia walaupun tidak sebanyak magnesium dan kalsium, strontium dan barium ini juga cukup dikenal ya. Berilium tadi yang sangat kecil kelimpahannya maka kurang dikenal. Nah, radium itu sangat jarang terdapat di kulit bumi, ada tapi jarang ya. Kenapa? Karena dia sifatnya radioaktif. Nah, terus kalau dari sifat lainnya warnanya juga dia mirip-mirip dengan alkali ya, putih keperakan, berkilau dan relatif lunak. Walau kelunakannya itu tidak selunak alkali tanah. Alkali tanah ini tidak selunak alkali. Kenapa? Karena di alkali itu kan dia valensinya hanya satu, kalau alkali tanah ini dua, sehingga ikatan logam alkali tanah ini sedikit lebih kuat dibandingkan ikatan logam dari si alkali karena dia cuma hanya punya satu elektron valensi ya gitu ya. Kemudian jari-jari atom unsur alkali besar tapi lebih kecil dari jari-jari atom unsur alkali yang seperiode. Misalnya tadi antara Na dengan Mg kan satu periode tuh natrium magnesium. Nah, magnesium itu besar, tapi kalau dibandingkan dengan Na itu jauh lebih kecil si magnesiumnya, ya. Nah, jari-jari ionnya juga sama. Nah, jari-jari ion si alkali dalam satu periode alkali tanah itu jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari ion unsur alkali. Nah, uh, karena ion alkali tanah itu biasanya dihasilkan dengan pelepasan 2 buah elektron karena dia akan lepas 2 elektron alkali tanah ini. Nah, maka pengaruh muatan positif inti terhadap jari-jari ion juga lebih efektif daripada unsur alkali. Alkali kan cuma satu dia lepas, sehingga logam alkali tanah memiliki kekerasan dan berat jenis serta titik didih yang lebih tinggi daripada logam alkali. Jadi pengaruh karena dia lepas 2 elektron sehingga lebih keras, terus dia berat jenisnya lebih besar, terus titik leburnya lebih tinggi daripada golongan alkali yang satu periode. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, kalau untuk ukuran dalam satu golongan ini sama penjelasannya dari Be ke Ra dia ukurannya makin besar. Kenapa? Karena jumlah elektronnya bertambah seiring dengan penambahan jumlah kulit. Nah, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, massa atom relatifnya juga dia bertambah kalau MR-nya jelas. Nah, warnanya itu putih keperakan umumnya kecuali strontium itu warnanya kuning keemasan. Nah, kemudian jari-jarinya dari berilium sampai ke barium ya. Itu dia cenderung meningkat. Penjelasannya silahkan tonton video kenapa jari-jari atom, jari-jari ion, kemudian energi ionisasi, ionisasi pertama logam alkali. Nah, silakan diputar lagi video yang logam alkali untuk tahu penjelasan kenapa elektronegatifan, titik didih, titik leleh, energi ionisasi, kekerasan, kemudian jari-jari atom, jari-jari ion dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan itu dia cenderung kalau jari-jari atom itu dari atas ke bawah cenderung meningkat, jari-jari ion juga dari atas ke bawah cenderung meningkat. Tapi kalau dibanding walaupun nanti ada nggak stabil nih antara strontium dengan barium, tapi umumnya dia cenderung meningkat. Terus kenapa jari-jari atom itu selalu lebih besar dari jari-jari ion? Terus energi ionisasi pertamanya kenapa dari atas ke bawah itu makin berkurang energinya? Kemudian titik lebur juga dari atas ke bawah makin kecil, titik didihnya juga dari atas ke bawah makin kecil, elektronegativitas dari atas ke bawah makin kecil. Itu penjelasannya sudah ada di video logam alkali, sama penjelasannya karena itu sifat umum dalam satu golongan. Silakan diputar ya, saya tidak menjelaskan itu lagi ya. Kita lihat untuk sifat kimia. Nah, jadi setiap logam alkali tanah itu punya 2 elektron valensi pada subkulit ester luarnya, sehingga untuk mencapai kestabilan dia cukup lepas 2 elektron valensi.
Nah, sehingga energi ionisasinya dia ada dua, ada energi ionisasi 1, ada energi ionisasi 2, ya. Nah, energi ionisasi pun tergolong cukup rendah, maka logam alkali tanah tergolong reaktif meski tidak sereaktif logam alkali, ya. Nah, bila logam magnesium, kalsium, strontium direaksikan dengan air, maka logam kalsium lebih mudah bereaksi dengan air dibandingkan logam magnesium. Demikian juga jika dibandingkan strontium, maka reaksi yang ditimbulkan akan lebih hebat dibandingkan kalsium. Hal ini menunjukkan bahwa kereaktifan logam alkali tanah cenderung meningkat dari berilium ke radium, ya. Nah, peningkatan kereaktifannya itu dijelaskan dari keteraturan sifat-sifat jari-jari atom dan elektronegativitas. Nah, jari-jari atom yang bertambah ya dari berilium ke radium menunjukkan elektron valensi yang terikat semakin lemah ke inti karena ukurannya makin besar, tarikan inti ke elektron keluarnya makin lemah. Sehingga energi ionisasinya berkurang ya karena makin jauh jadi makin mudah dilepas, energinya lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya sudah saya jelaskan di alkali ya. Jadi silakan dibuka lagi video penjelasan logam alkali atau kalau sudah ditonton buka lagi catatannya ya. Nah, ini kalau dia bereaksi dengan air dia membentuk basa ya dan gas H2. Nah, walau sifat basanya jauh lebih lemah dibandingkan alkali. Tapi dia masih alkali tanah itu cenderung merupakan basa kuat kecuali berilium yang bersifat amfoter ya. Nah, jadi berilium dia bersifat basa amfoter sedangkan hidroksida yang lain bersifat basa yang relatif kuat dari Mg ke Ba ya. Kemudian kita lihat biasanya dia ada tabel reaksi khas. Nah, ini ya. Jadi kalau di video sebelumnya kalian sudah lihat bahwa ketika logam alkali bereaksi dengan oksigen itu ada 3 kemungkinan oksida yang terbentuk, ada monoksida, ada peroksida dan ada superperoksida. Nah, untuk logam alkali itu hanya 2 yang terbentuk, monoksida ataupun peroksida. Jadi dia kalau alkali tanah dia hanya 2 yang kemungkinan terbentuk, monoksida atau superperoksida. Nah, monoksida atau peroksida. Jadi superperoksida itu nggak ada. Superperoksida itu hanya terbentuk pada logam alkali. Itu pun logam alkalinya hanya dari kalium sampai ke cesium ya. Sedangkan litium natrium enggak ya. Litium hanya monoksida, natrium itu dia ada monoksida, ada peroksida, sedangkan kalium, rubidium, cesium itu dia ada monoksida, ada peroksida dan ada superperoksida. Untuk alkali tanah dia hanya 2, ada monoksida, ada yang peroksida. Monoksida ini yang biloksnya -2 O-nya, peroksida ini yang biloksnya O-nya -1. -1 kali 2 ini juga -2. M-nya dia selalu +2. Ya, M di sini logam alkali tanah ya, ini +2. Nah, mana yang membentuk monoksida? Itu semua logam alkali tanah itu mulai dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium itu semua bisa membentuk monoksida. Tapi untuk Be dan Mg dia harus dipanaskan ya. Nah, sedangkan yang peroksida itu enggak semua ya. Barium itu bisa dengan mudah membentuk peroksida dengan oksigen. Nah, sedangkan strontium dia baru bisa membentuk peroksida tapi perlu tekanan tinggi. Nah, sedangkan kalsium itu dia tidak bisa terbentuk secara langsung. Nah, Be dan Mg bagaimana? Nah, biasanya itu malah sudah tidak terbentuk ya, tidak terbentuk pada Be dan Mg. Nah, peroksida ini hanya pada barium yang sangat mudah. Kalau strontium dia bisa tapi perlu tekanan tinggi, sedangkan kalsium dia bisa tapi tidak langsung terbentuk. Nah, kemudian untuk garam dengan halida golongan halogen itu dia bisa semua terbentuk. Kemudian dengan fosfor membentuk fosfida itu bisa terbentuk kalau dengan dipanaskan, dengan belerang semuanya bisa, bahkan dengan selenium dan tellurium juga semua bisa. Nah, dengan H2O ini juga reaksinya dahsyat ya. Nah, tapi ada syaratnya, Be itu hanya bereaksi dengan uap air. Nah, Be itu hanya bisa bereaksi dengan uap air, magnesium itu hanya bereaksi dengan air panas membentuk basanya,
Sedangkan kalsium, strontium, barium itu bereaksi dengan air dingin, ya. Nah, jadi dia ada syarat-syaratnya. Kemudian kalau dengan nitrogen itu mereka semuanya bisa, ya, tapi dengan syarat dipanaskan. Kemudian dengan hidrogen membentuk hidrida juga yang bisa selain berilium dan magnesium. Jadi mulai dari kalsium, strontium, dan barium semua bisa. Yang nggak bisa dengan hidrogen membentuk hidrida itu adalah berilium dan magnesium. Nah, dengan amonia itu semua bisa, tapi syarat dipanaskan, dan dengan asam dia sangat cepat bereaksi, ya. Logam dengan asam itu menghasilkan garam dan gas H2. Nah, kelarutannya, kalau tadi alkali itu dia cenderung garamnya mudah larut, kalau alkali tanah ini malah yang dapat larut berbeda dengan semua garam biasa. Logam alkali tanah yang dapat larut dalam air, garam-garam logam alkali tanah sukar larut. Jadi garam umumnya kayak garam alkali itu dia mudah larut dalam air, tapi kalau alkali tanah itu dia malah sukar larut, ya. Nah, yang bisa larut itu hanya kalau dia berikatan dengan klorida ataupun dengan nitrat. Nah, itu larut. Nah, tapi kalau yang dengan karbonat, dengan sulfat itu dia sukar larut, ya. Malah dari berilium yang sulfatnya, dari berilium sulfat sampai ke barium sulfat itu malah kelarutannya makin kecil, ya. Nah, ekstraksi logam tadi sudah juga disinggung dari awal, ya. Umumnya dia diekstrak secara elektrolisis, dia hampir sama juga dengan alkali, walau dia juga ada bisa didesak dengan logam yang lain. Nah, logamnya itu adalah logam misalnya BeF2 itu bisa Be bisa diperoleh dengan menggunakan Mg. Jadi BeF2 tambah Mg menghasilkan MgF2 tambah Be, ya. Nah, Mg juga bisa kita peroleh dengan menggunakan reduksi menggunakan karbon, ya. Nah, selain itu bisa dengan elektrolisis juga si Mg, ya. Tapi karena harganya mahal jadi mungkin lebih murah dengan menggunakan reduksi oksida Mg dengan karbon, ya. Nah, kemudian kalsium itu bisa dengan reduksi menggunakan aluminium ataupun logam Na. Itu bisa kita peroleh kalsium, ya, atau strontium itu biasanya diperoleh dari elektrolisis lelehan SrCl2. Jadi dia seperti logam alkali juga, ya, cenderungnya teknik ekstraksinya itu kalau nggak reduksi logam ataupun elektrolisis, ya. Nah, barium juga dia bisa dengan reduksi menggunakan aluminium, ya. Nah, sedangkan radium itu dia bisa diperoleh dengan elektrolisis lelehan RaCl2 menggunakan katoda Hg, ya. Sehingga nanti hasilnya itu suatu amalgam. Amalgam itu dia kayak alloy, ya, campuran logam. Nah, persenyawaannya ini banyak, ya. Bisa oksida, ini sama juga seperti dengan alkali. Nanti kalian bisa baca, ya, di buku sendiri. Hidroksida, ya, ini persenyawaannya, ini halidanya, ini karbonat, ya. Nah, ini kalian nanti bisa baca, ada juga sulfat, persenyawaan dengan sulfat. Nah, untuk senyawa kompleks yang paling kalau di alkali yang membentuk kompleks itu adalah litium karena ukurannya kecil, kalau di alkali tanah itu adalah berilium, ukurannya kecil. Selain itu magnesium juga ada senyawa kompleksnya, ya, karena ukurannya relatif kecil. Ini yang klorofil atau zat hijau daun itu dia atom pusatnya merupakan magnesium. Ini dia senyawa kompleks, ya. Nah, kemudian perbedaan sifat berilium. Nah, tadi kan sama seperti litium, dia ada perbedaan sifat dengan unsur dalam satu golongannya. Berilium juga dia punya perbedaan sifat. Nah, jadi karena dia ukurannya kecil, dia punya rapat muatan yang tinggi, sehingga dia cenderung membentuk senyawa kovalen, ya, dan mempunyai titik lebur yang relatif rendah, ya. Nah, itu mirip dengan sifat dari halida aluminium. Nah, kemudian dia berilium merupakan senyawa yang kekurangan elektron atau elektron defisien dan membentuk polimer sepertinya aluminium hidrida. Nah, kemudian
Berilium dapat membentuk senyawa kompleks. Nah, hal ini tidak dijumpai untuk golongan satu dan golongan 2. Kecuali di golongan satu itu litium, di golongan 2 satu lagi magnesium yang bisa, ya. Nah, seperti halnya aluminium, berilium kurang reaktif terhadap asam sitrat. Nah, itu yang dibilang dia punya kemiripan sifat dengan aluminium karena hubungan diagonal. Hubungan diagonal itu dia hubungan yang nyamping ya, diagonal ya. Nah, kemudian bersifat amfoter ya, sama dengan aluminium juga ya. Kemudian kalau tadi garam-garam alkali itu alkali tanah itu cenderung sukar larut, malah si berilium itu garamnya mudah larut dalam air ya. Itu. Nah, alkali tanah ini dia kegunaannya banyak ya. Misalnya berilium itu digunakan pada alloy atau panduan logam ya. Jadi alloy berilium dan nikel itu digunakan untuk membuat pegas dan kontak listrik ya. Nah, kemudian magnesium itu banyak digunakan untuk aliase ini ya, bukan alisae tapi aliase berbobot ringan. Jadi campuran ya berbobot ringan terutama pada kapal terbang, mesin mobil ya. Nah, kemudian magnesium juga paling banyak digunakan untuk reaksi Grignard. Mungkin kalau kalian udah belajar kimia organik sintesis senyawa organik nanti kalian akan ketemu nih apa reaksi Grignard itu dia kandungan utamanya lah ada magnesium ya yang digunakan untuk sintesis senyawa zat organik. Nah, selain itu magnesium dan persenyawaannya juga dia punya memberikan cahaya putih terang pada kembang api kan. Jadi dia warna nyalanya putih silau ya. Kalau kalian bakar lempeng Mg lama-lama nanti kalian akan bisa melihat warna nyalanya dia dari warna api itu normalnya kalau nggak merah biru. Nah, tapi kalau dibiarkan dibakar Mg itu lama-lama warnanya terang. Nah, itu dipakai untuk kembang api. Nah, kalsium itu juga dia dipakai sebagai alloy dengan Al untuk bantalan poros. Dia juga kalsium ini juga untuk industri baja dan besi. Kemudian kalsium juga yang biasa dipakai di pasta gigi ya. Nah, sedangkan strontium dia yang strontium 90 itu bersifat radioaktif itu digunakan untuk baterai RTG, radioisotop thermoelectric generator, untuk generator. Nah, sedangkan radium yang isotop 226 dia biasa digunakan untuk terapi kanker, namun penggunaannya sekarang diganti dengan kobalt, isotop kobalt 60. Nah, ini bagan alir reaksi unsurnya ya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan alkali tanah ya. Silahkan diulang-ulang penjelasan ini dan dikaitkan juga penjelasannya dengan penjelasan video di logam alkali ya. Karena untuk penjelasan dalam sifat fisika terutama dalam satu golongan itu dia cenderung sama penjelasannya dan saya sudah menjelaskan detail di video logam alkali. Jadi mungkin kalian boleh ulang-ulang ya video logam alkali juga. Oke. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.